Aku juga sebenarnya seneng sih dapat partner yang kayak Sasa lah gitu. Soalnya dia tuh kayak selain asik, dia juga nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Safila Jania. Aku Intan. Sekarang SMA di mana? SMK di mana? Aku SMK di satu kota Pangkal. Anak Cherry guys. Tepuk tangan dulu. Jadi di sini kita bakal ngobrol-ngobrol random aja. Sebentar kita kan partneran lama ya, partneran OSIS, partneran ini itu. Jadi kayak Kemana-mana berdua gitu. sama istri apa sih udah klop banget ya sih istri kita. Aduh, ini burungnya nih. Nah, jadi kita bakal ngobrolin tentang first time kita ketemu dan kita akrab. Jujurnya kita akrab tuh waktu OSIS. Ya, waktu sebelum OSIS kita akrab, tapi akrabnya nggak terlalu gitu, kayak sekedar kenal lah gitu. Ya, tapi waktu OSIS 1 tahun kita benar-benar dekat. Wah, karena OSIS kita dekat, terus kayak ya gitu deh, dia jadi ketua, aku jadi humas. Terus alhamdulillahnya aku dapat ketua sangat amat baik yang bisa yang bisa menerima itu dari anggota-anggotanya dan siswa-siswa yang lainnya. Terus sekarang Intan. Ya, jadi aku juga sebenarnya seneng sih dapat partner yang kayak Sasa lah gitu. Soalnya dia tuh kayak selain asik, dia juga nggak bikin garing gitu. Emang sih benar gitu. Ada yang lain juga asik, cuman tapi nggak seasik yang ini gitu. Terus pertama kali kamu ngeliat aku kayak gimana sih? First time aku ngeliat Intan. First time di kelas atau di OSIS? Dua-duanya. Kalau di kelas saya jujur ya pendiam sih. Awal. Ya, kita semua orang pendiam lah ya. Kecuali aku sih waktu SMP aku galau sih, kayak so asik. Terus kalau saya di OSIS ya awalnya kan pasti dia bermula dari bukan wakil ketua ya, kebetulan dia tuh kayak udah bisa aja. Tapi waktu dia nyalonin lagi jadi ketua, ini bagus nih, dia udah mulai bisa aktif kayak gitu. Jadi kayak kebetulan waktu itu aku nggak ikut nyoblos sih sebenarnya mah, karena waktu itu aku ada somethingnya yang hal bodoh gitu kan. Jadi jika nggak masuk sekolah, jadi ya tahu-tahu aku udah jadi OSIS aja dah. Gitu. Aku pertama kali lihat Sasa tuh kayak dia terlalu gimana ya, nggak terlalu pendiam lah, intinya mah aktif banget gitu. Terus ditambah kayak waktu di OSIS, waktu aku dengar Sasa mau masuk OSIS, seneng banget. Kenapa? Dia tuh orangnya asik. Kalian kalau misalnya temenan sama Sasa juga pasti ngerasa asik banget deh. Soalnya aku gak tahu kenapa kalau ngerasa sama si Sasa tuh srek banget gitu. Beda sama yang lain. Kadang kalau sama yang lain tuh pembicaraan ada yang kurang nyambung gitu. Tapi kalau sama si ini mah nyambung aja. Terus juga kayak seputar pertemanan sama kita juga jadi partner OSIS ya. Mungkin kalau misalnya pas kita jadi partner OSIS kayak bener-bener tiap hari tuh kayak gila, tiap hari tuh berdua terus. Kalian yang namanya OSIS pasti sibuk, ini sibuk kan pasti lah kayak sibuk gitu, nggak pernah sibuk OSIS. Apalagi kita tergolong OSIS yang sering bolak-balik ke ruang guru berdua, pasti disebutnya paketan lah, isinya kesini lagi kata guru-guru juga, apalagi Pak Aris ya. Pak Aris memang bener kok, aku sering bolak-balik ruang guru kelas. Ini pasti bakalan kangen. Selain Pak Aris, Pak Uci juga bilang gitu sih. Ya, cuma gitu aja sih ya, tapi ya itu best experience. Jadi buat kenangan dan pengalaman sih. Saya ikut OSIS itu kenangan dan pengalamannya sangat-sangat mantap. Jadi buat kalian yang mikir kalau misalnya
OSIS ini nggak ngabisin waktu enggak sih sebenarnya, gimana kita pinter-pinteran apa ya, pinter-pinteran bagi waktu. Soalnya sejujurnya kalau misalnya kalian masuk SMP yang underrated, bener-bener underrated, itu kalian tuh jembatannya cuman organisasi kalian aja guys, gitu dari aku ya. Kalau sebutan OSIS aku ngerasa ya, kalian tuh harus berani, kalian tuh jangan takut kalau masuk OSIS tuh capek, jadi bagus sekolah gitu. Enggak, dibalik itu kita juga ngerasain gimana kebersamaan tuh ada gitu. Tapi ya kalau soal capek ya capek gitu, tapi bakal ada hal dimana kenangan yang berawal dari aktivitas kita event. Contohnya kita setiap event kita selalu ke pasar itu beli barang-barang buat event, kayak waktu itu beli bola ya, terus semua peralatan deh banyak deh, sampai satu motor penuh asli. Tapi setiap kita beli barang-barang buat event di pasar, pulangnya nggak lupa buat beli es batu. Es batu is the key guys. Bukan buat apa-apa, tapi es batu itu buat minuman kita ya. Terus saya terus kita udah ya. Tapi susah ini apa ngebubukin es batunya, kita pakai apa ya waktu itu? Kita ngebabetin ke lantai, adalah apa ya, dicedukin lah ke lantai gitu. Sampai lantainya udah dingin ya. Betul. Dan kita seorganisasi itu bukan cuma OSIS guys ya, kita PMR apa ya, kalau saya di EMA tuh kan eskul tuh ada eskul wajib. Nah eskul wajib kita tuh PMR kayak ya udah bareng. Terus dia kan pernah join taekwondo, aku juga taekwondo, tapi aku taekwondo sampai sekarang ya cuma naik sampai ketemu kuning, aku sampai sekarang masih akan tetap lanjut ya. Jadi best friend. Malahan ya sekarang kalau misalnya di sekolah baru gitu, ngerasa sosok Sasa tuh nggak aku temuin di sekolah baru. Karena ada satu yang mirip Sasa kelakuannya gitu, tapi kurang serk lah gitu. Intinya nyari Sasa di orang lain tuh gak ada, karena setiap orang punya keunikannya masing-masing. Aku dulu nemunya kayak kan susah karena mungkin karena kita masih baru masuk sekolah, belum ketemu teman-teman yang benar-benar klop lah. Aku aja ketemu Intan tuh harus butuh 2 tahun lebih kan. Untuk ngatakan apa ya, berdekat sama Intan tuh harus 2 tahun lebih. Jadi kayak ya kita masih mengelola rasa-rasa baru, rasa baru guys. Karena beradaptasi itu lumayan sulit bagi. Tapi sebenarnya kita tuh agak ketukar ya awalnya. Dia mau SMA, aku SMK awalnya. Tapi sekarang keadaannya kebalik, di SMK aku SMA gitu. Jadi kayak apapun jurusannya sih sebenarnya itu masih bermanfaat banget. Banyak yang belajar yang sia-sia sih sebenarnya. Jadi kejarlah mimpi kalian setinggi mau apapun. Nah, itu dia yang kita bahas seputar sekolah lah ya. Sekarang kita akan membahas seputar bagaimana sih keinginan kita untuk di masa depan, atau seputar goals kita lah ya. Meskipun kita belum tahu ke depannya kayak gimana, tapi kita sebagai manusia lah wajib punya goals, karena kita harus punya pilihan dan ya pokoknya harus punya pilihan aja. Nah, nih aku mau nanya ke Intan, goals dia untuk di masa depan apa, dan cita-cita dia atau apa ya, pekerjaan yang ideal buat dia, atau yang dia mau seperti apa kehidupan, ya pokoknya kehidupan masa depan dia. Nah, boleh jawab. Buat soal itu sih, di masa depan aku kayak pengen banget jadi pekerja kantoran ya, karena emang kemauan orang tua aku gitu, pengen katanya anaknya kerja di ruangan AC gak capek-capean gitu. Di balik itu aku juga pengen menuhin semua impian orang tua aku. Emang ini juga sebagian dari keinginan aku yang mau aku wujudin.
Terus karena sekarang sekolah aku di SMK 1 Katapang sebagai jurusan PPLG, mungkin di situ kunci aku bisa mengerti tentang komputer. Terus di situ juga mungkin aku bakal mengetahui tentang gimana sih pengalaman nanti di industri, karena dimulai dari sekarang juga sekolah SMK 1 Katapang udah mengenalkan siswa-siswinya sebagai apa ya, sebagai siswa-siswi yang disiplin, terus membiasakan diri dengan hal-hal yang baik dari masa-masa SMP. Dibalik itu, aku juga awalnya ngerasa kayak berat ya gitu sekolah di SMK 1 Katapang. Jadi sekolah itu lah gitu. Tapi dibalik itu, aku juga nyadar karena di situ ada mimpi aku yang mau aku wujudin. Agak berat sih gitu buat ngejalaninnya, karena aku anak pertama, harapan orang tua yang pertama. Ya, tapi aku juga suka keinget sama mana ya, motivasi lah gitu. Kamu gimana? Sama sih kayak Intan ya, pasti ya semua orang ya pengen lah ya kerja kantoran, jadi yang mau kerja kantoran. Terus juga kebetulan kita sama-sama anak pertama dari 3 bersaudara guys Ya. Jadi ya harapan pertama jembatan untuk adik-adiknya lah ya, saya kayak gitu. Jadi kayak goals kita sih udah jauh dari pengen sukses, dan itu sukses pun bukan buat diri kita sendiri tapi buat adik-adik kita dan keluarga kita, karena anak pertama, harapan pertama, jembatan pertama untuk adiknya dan menaikkan menaikkan derajat orang tua, keluarga ya. Nah kalau goals aku sih gak jauh-jauh dari kayak ini kan aku anak SMA, jadi aku lebih ke istilahnya belum kepikiran untuk kerja, tapi nggak tahu ya apakah nanti aku bakal kerja dulu baru kuliah, atau kuliah sambil kerja, atau kuliah aja, ada yang tahu ya. Tapi untuk goals aku sangat ini, aku tuh siapa sih anak SMA mana sih yang nggak mau masuk PTN? Jadi kayak goals aku tuh ya mau jadi siswa eligible, amin ya guys ya, bantu doain. Terus kayak masuk PTN, PTLN lebih baik, lebih boleh lah, amin ya. Karena sebenarnya aku pun dipaksanya tuh masuk SMK PPLG yang dimana itu jurusan komputer kan, tapi aku mikir lagi gini, aku disuruh kuliah lagi nih, emang bisa banget gitu kan SMK. Tapi setelah aku research lagi tentang temen aku yang lulusan SMK, itu buat masuk kuliah itu sangatlah sulit karena kita harus belajar mapel SMA, dimana kita tuh SMK kan banyaknya materi yang jurusan itu dan pekerjaan lah ya, pekerjaan Ya kan gitu. kalau SMK itu kebagi dua gitu ya, jadi mapel umum itu waktunya kebagi sama mapel jurusan lah gitu Ya, nah jadi lumayan susah dan benar-benar kita harus ngejar dua-duanya. Kan lumayan sulit, dan saat itu kan lumayan sulit tapi sangat sulit karena kita harus menyeimbangkan pelajaran biasa kita di sekolah dengan kita harus belajar untuk UTBK, karena SMK itu cuma bisa UTBK guys, atau SNBP pun bisa, cuman kayak pasti di jurusan itu dan universitas yang bisa menerima SNBP dari SMK. Kayak ITB kan itu kan bukan ya guys, SNBP tuh. Jadi ya aku mikir lagi sih, mungkin jalan aku sama Sasa beda karena Sasa maunya nerusin kuliah kan, kalau sedangkan aku mikir 2 kali. Aku kalau kuliah juga pasti gimana ya, nggak kerja kurang efisien, kurang mau sih. kurang mau. Ya emang bener kurang mau kuliah. Tapi kalau misalnya suatu saat nanti aku mau kuliah, palingan aku kerja dulu, jadi kerja sambil kuliah lagi. Sebenarnya kok cita-cita kita tuh gak ada yang matok untuk jadi apa-apa, tapi ya cita-cita yang terbaik lah pokoknya ya, karena kita nggak tahu kedepannya kita bakal jadi apa, karena kan berisik banget ya burung. Jadi gitulah pokoknya. Pasti cita-cita anak pertama itu semuanya sama ya, sama satu tujuan. Cuman paling beda proses ya, tiap orang beda proses lah gitu. Apalagi gimana ya, beda sekolah gitu ya. Paling
Nggak tahu kan bisa ya begini. Mungkin itu aja seputar kita mau membahas masa depan kita, goals kita mau jadi Ini apa. udah mentok banget nih ngomongnya. Iya udah mentok Nggak banget tahu mau nih. bahas apa lagi. Udah pengen pulang nih sebenarnya. Ya ini udah jam berapa nggak tahu. Segitu aja dari kita. Jangan lupa like, subscribe channelnya ya guys. Nih aku udah effort nih sama dia nih. Nonton terus sampai akhir. Kalau nggak sampai akhir aku Jahat banget. Ini segitu aja dari kita. Bye bye. Terima kasih. Ya, udah.